Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, juga sahabat-sahabatku semuanya, juga para donatur rumah Tahfidz Cinta Quran Yatim dan Duafa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya dan dijauhkan kita dari wabah penyakit. Amin. Amin. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah iyyakum. Hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Artinya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Wa qala ulama lan tarji'a yaumul lati madad. Hari-hari yang sudah terlewat tidak akan pernah kembali lagi. Beruntunglah, bersyukurlah mereka yang mengisi bulan Ramadan dari starting point, dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, dan memperbanyak amal soleh, kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mari kita sama-sama introspeksi diri, muhasabah. Apakah selama bulan Ramadan bersama kita menemani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan tamu agung yang dimuliakan oleh para ulama, dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadirnya bulan Ramadan begitu mempesona dalam kehidupan para sahabat, para orang-orang soleh. Begitu terasanya mereka bersama dengan Ramadan. Maka wajar ketika Ramadan belum datang 6 bulan, para salafus soleh, orang-orang alim, para tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa qala ba'du salaf, sebagian orang-orang salaf berkata, yad'unallaha sittata ashurin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan. Untuk apa? Ayyuballighum syahr Ramadan, agar mereka sampai pada bulan Ramadan. 6 bulan, bayangkan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disisipkan doa minta kepada Allah agar mereka sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, dan ada satu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari panasnya api neraka. Fi kulli lailah, bahkan sebuah riwayat, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari panasnya api neraka. Itu mereka yang Allah kehendaki. Andai Allah tidak menghendaki, tidak ada yang dibebaskan dari api neraka. Bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan amal soleh kebaikan seseorang, maka pantas mereka berdoa seperti itu. Kemudian detik-detik akhir bulan Ramadan, mereka justru banyak menangis kepada Allah. Mereka banyak menyucurkan air mata
Kenapa? Karena sebentar lagi Ramadan yang begitu nikmat dirasakan dalam kehidupan mereka, Ramadan yang penuh dengan ampunan dari Allah, Ramadan yang penuh rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Detik-detik akhir bulan Ramadan. Dan mereka memperbanyak kualitas ibadahnya kepada Allah. Di 10 akhir bulan Ramadan mereka lebih banyak berjaga-jaga di 10 akhir bulan Ramadan. Karena mereka ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang andai seorang hamba berdiri untuk ibadah sholat, andai seorang hamba duduk membaca Al-Quran, andai seorang hamba berdoa kepada Allah, andai lisan seorang hamba memuji, berzikir kepada Allah, maka Allah menghitungnya bahwa seorang hamba itu telah beribadah senilai 83 tahun. Masya Allah. Pantas mereka begitu semangat. Taharau Lailatul Qadri fil witri. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil fisari Ramadan, pada bulan Ramadan. Dan selepas Ramadan mereka masih berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Summa yad'unallah, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amal ibadah mereka. Masya Allah. 6 bulan yang mereka khatam Quran, ada yang 3 hari mampu menghatamkan Al-Quran. Sekelas Abu Darda yang nikmat bangun di tengah malam qiyamul lail. Imam Syafi'i rahimahumullah, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, dan ulama-ulama kabir. Mereka yang mampu menghatamkan Al-Quran, ada yang 3 hari, ada yang lebih dari 3 hari. Masya Allah. Berapa detik mereka menghabiskan waktunya? Kalau ada seseorang sahabat mampu 2 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, para tabiin, kita bisa menghitung 1 jam mereka berapa juz. Masya Allah. Dan mereka juga senantiasa beramal soleh, tidak pernah lelah para sahabat, para tabiin. Sekelas Abdurrahman bin Auf, sekelas Utsman bin Affan, yang menginfakkan, mensedekahkan, menjakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan Islam wal muslimin, untuk fuqara wal masakin, mereka menginfakkan hartanya. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, begitu dermawan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Tapi mereka masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa mereka seperti itu. Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah amal soleh kami, amal kebaikan kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang soleh seperti itu. Lalu doa kita apa? Doa kita yang lemah ini apa? Doa kita yang hari ini banyak kekurangan dalam ibadah kepada Allah. Baca Quran terkadang lebih banyak ngantuknya daripada baca Qurannya. Ibadah saum di bulan Ramadan yang terkadang kedua mata kita sulit lepas dari perkara maksiat. Terkadang pun hati kita, lisan kita berkata kotor. Kata Nabi SAW, malam yada qaulal zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang kotor, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan lapar dan hausnya.
mereka tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Inilah orang-orang yang mungkin model kita hari ini. Tetapi meski demikian, kita terus berdoa kepada Allah sebagaimana para tabi'in, orang-orang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baca doa ini, minta kepada Allah dengan penuh harapan agar ibadah kita bil khusus di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu, mereka orang-orang salafus soleh, para tabi'in, orang-orang yang warok, ahli hadis, orang-orang yang muqarrabah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka detik-detik berpisah dengan Ramadan, mereka banyak menangis. Kata Ibnu Rajab lagi mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min, bagaimana seorang mukmin itu, kaifa la tajri lil mu'min, bagaimana seorang mukmin itu tidak bersedih ala tiraqihi, atas perginya bulan Ramadan. Mereka bersedih. Wa huwa la yadri, dan mereka orang mukmin itu sedangkan ia tidak tahu hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Karena mereka tidak tahu, karena mereka sadar belum tentu umur mereka tersisa dan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan pernah lelah kita berbuat kebaikan. Jangan pernah kita lelah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita bil khusus di bulan Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.